1. Penyiapan lahan. Yang pertama, siapkan penangkaran brutowali sebulan sebelum tanam. Yang kedua, buat lubang berukuran 20 x 20 x 30 cm dan berjarak 1 meter x 1 meter. Yang ketiga, beri pupuk setiap lubang sebanyak 0,5 atau 1 kg yang telah dicampur dengan tanah. Yang keempat, buat tiang panjat hidup atau mati karena tumbuhan brutowali tumbuhnya menjalar. Jika menggunakan tumbuhan hidup, maka pilih tumbuhan yang hidupnya cepat dan kuat. 2. Siapkan bibit. Pada umumnya, brutowali ditanam dengan cara setek batang agar pertumbuhannya seragam. Berikut adalah persiapan bibit yang harus dilakukan. Yang pertama, pilih batang brutowali yang bagus, sehat, dan sudah cukup tua. Yang kedua, potong sepanjang 5 cm, 10 cm, atau 15 cm. Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang setek terbaik adalah batang yang memiliki panjang 10 cm. Yang ketiga, siapkan polybag dan isi dengan tanah yang dicampur kompos dengan perbandingan 1:1. Yang keempat, tanam batang setek pada polybag dan tunaskan selama 3 atau 4 minggu. Jika menginginkan tunas tumbuh dengan cepat, maka gunakan air kelapa atau atonik. Jika sudah bertunas, maka pindahkan bibit yang memiliki pertumbuhannya seragam serta sehat. 3. Penanaman. Yang pertama, sobek plastik polybag secara pelan-pelan. Yang kedua, masukkan bibit pada lubang yang sudah dibuat tadi secara hati-hati juga. Yang ketiga, padatkan tanah di sekitar bibit agar bisa tumbuh dengan kokoh. Yang keempat, beri mulsa bisa berupa daun kering, serasah atau jerami untuk mencegah tumbuhnya gulma. 4. Pemeliharaan. Proses pemeliharaan perlu dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Beberapa pemeliharaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemupukan. Gunakan pupuk organik baik berupa pupuk kandang maupun kompos. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya efek negatif pada tanaman jika menggunakan pupuk kimia. Yang kedua, penyiangan. Pembersihan gulma atau penyiangan dapat dilakukan ketika tanaman brutowali berumur 1 bulan, atau bisa juga ketika gulma mulai tumbuh dan mengganggu pertumbuhan brutowali. Penyiapan tidak harus menggunakan herbisida, tetapi bisa dengan cara manual, yaitu dengan memar gulma dari dalam tanah. Yang ketiga, pemangkasan cabang panjatan. Jika memilih panjatan si brutowali ini dengan tanaman hidup, maka harus dilakukan perapian cabang-cabangnya agar tidak mengganggu pertumbuhan si brutowali ketika merambat. Yang keempat, arah brutowali. Brutowali adalah salah satu tumbuhan yang hidupnya menjalar, jadi bisa jadi tumbuhnya asal menjalar kemana saja. Maka dari itu, perlu diatur arah menjalarnya kemana agar memudahkan pemanenan. Jika ada cabang brutowali yang menjuntai, bisa dikontrol dengan ditali menggunakan tali rafia atau tali plastik mungkin untuk memudahkan perambatannya. Yang kelima, pemberantasan penyakit. Biasanya penyakit pada brutowali adalah Diocoreopili cercosporella. Dapat diatasi dengan cara mengurangi naungan perambatan tanaman brutowali. Yang keenam, pemberantasan hama. Pemberantasan hama bisa dilakukan dengan cara penyemprotan menggunakan ekstra nimba 2 minggu sekali sebelum panen. Terakhir, panen. Tanaman brutowali siap panen ketika batang-batang sudah berwarna coklat kehitaman, yaitu dengan cara memangkas batang-batang tersebut. Jika menginginkan memperoleh Simplicia brutowali, batang bisa dipotong kasar kemudian dikeringkan. Demikianlah ulasan kami ini mengenai panduan lengkap cara budidaya tanaman brutowali. Semoga bermanfaat.